Oke, sebelum kami mulai, kami konfirmasi dulu pada para mitra para Ustaz, Al-Ustaz, Mas Zamin sudah hadirkah? Selamat hadir. Assalamualaikum Ustaz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Jamat Jamil MPD, pengasuh Ponpes Bina Ihsan Semarang. Terima kasih kepada beliau karena sudah senantiasa hadir di tengah kita. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SMA Negeri 1 Tanjung. Yang kami hormati Pembina Rohis beserta panitia penyelenggara acara. Yang kami hormati Ketua Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung. Dan yang kami hormati anggota dan pengurus Rohis At-Taqwa beserta siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya diantaranya acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan dari Ketua Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung sekaligus Ketua Panitia. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung, dilanjutkan pembacaan kurikulum ITE oleh moderator. Acara yang kelima yaitu acara inti Wizo Hasanah, dan acara yang terakhir
yaitu doa dan penutup. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa qulniyah diberkati Al-Fatihah. Dilanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi ودوائها والعافية
والأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hasan atas pembacaannya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung sekaligus Ketua Panitia. Kepada Tanzil Azim sebagai Ketua Rohis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pembicara tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini, Ustadz Jamal Jamil SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung, Bapak Ujang Dirman MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SMA Negeri 1 Tanjung. Serta teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tabligh akbar Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ujang Dirman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jamal Jamil yang telah berkenan untuk menjadi pembicara dan menyalurkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Yang kedua, saya ingin memberi apresiasi kepada pembina dan juga pengurus Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung yang telah dengan baik menjalankan tugas-tugasnya sehingga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan juga saya apresiasikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung yang telah antusias menyambut acara hari ini. Semoga dengan momentum Maulid Nabi ini kita semua dapat lebih mencintai, mengenal, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Dan juga dengan adanya acara ini, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang solih dan solihah dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga, saya atas nama Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung
memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi fasilitas, persiapan, maupun tatanan acara yang kurang baik. Saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dilanjutkan ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung kepada Bapak Ujang Dirman MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamal Jamil SPD MPD, pengasuh Pondok Pesantren Bina Ilham dari Semarang, nggih, Pak. Nggih. Yang saya hormati para pembina Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung, yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa dan siswa SMA Negeri 1 Tanjung. Terlebih dahulu mari kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan tabiatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Khusus pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jajarannya yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan peringatan Maulid ini walaupun secara virtual melalui Zoom. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mari kita ikuti ya apa-apa yang akan disampaikan oleh penceramah. Namun pada kesempatan yang baik ini tidak ada salahnya, ini kesempatan yang sangat langka ya dan jarang saya bisa bertatap maya ya, bertemu khususnya dengan para siswa ini yang jumlahnya cukup banyak. Ini terus bertambah sampai saat ini baru 162 pesertanya ya. Ngapunten Pak Ustadz ya, saya ini akan lebih penekanan kepada para peserta didik. Nanti monggo saya berikan waktu sepenuhnya pada Pak Ustadz untuk memberikan bekal ilmu tausiah pada keluarga SMA Negeri 1 Tanjung. Khusus kepada para siswa, bahwa pada sampai saat ini kalian sebagian besar memang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah atau istilahnya PJJ ya. Adapun sebagian juga sudah mengikuti simulasi. Ini masih dalam rangka simulasi di mana pesertanya itu dibatasi. Hanya beberapa rombel, kalau tidak salah 3 rombel setiap harinya. Insya Allah mulai minggu depan nanti akan ditingkatkan pesertanya. Jadi istilahnya ada simulasi, ada PTM terbatas ya. Jadi siap-siap. Nanti teknisnya mungkin kelas 10 nanti bisa hadir semua, tetapi dengan tetap dibagi shift bergantian 10, 11, 12, 10, 11, 12. Nah, ini mudah-mudahan nanti minggu depan bisa terlaksana. Oleh karena itu dimohon kalian mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya, terutama prokesnya ya, protokol kesehatannya. Dimanapun, mari kita harus nantiasa patuhi. Sampai saat ini walaupun mesti berkurang, yang namanya pandemik, kita sama-sama mematuhi, apalagi kalian datang ke sekolah. Ya. Itu jelas ada aturannya, datang lewat mana, pulang lewat mana, kemudian menggunakan masker, cuci tangan, jika diantar itu pengantarnya tidak boleh masuk ke sekolah, cukup itu gerbang, dan mohon bersabarlah, jangan bergerombol kalau masuknya. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Ya, itu yang pertama. Kemudian kegiatan sekolah yang kedua, mungkin insya Allah minggu depan atau minggu yang akan datang itu kalian akan menerima vaksin para siswa. Nanti itu pun mungkin beberapa siswa sudah memperoleh undangan yang harus disetujui oleh orang tua siswa. Monggo bagi siswa yang sudah mendapat undangan disiapkan, nanti jika sewaktu-waktu ada undangan dari sekolah, kalian juga harap datang ke sekolah. Ini kuotanya itu memang juga terbatas. Siswa kita banyak ribuan, mungkin bertahap ya, mungkin 300 dulu, 500 dulu, ya itu tujuannya untuk menghindari antrian dan kerumunan. Yang sampai mau divaksin malah nanti menyebarkan virus, itu yang tidak harapan. Kemudian yang ketiga, tidak lama lagi, mungkin akhir November atau awal Desember kalian sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, ini disiapkan dari sekarang, tugas-tugas yang belum komplit, belum selesai dengan Bapak Ibu guru, monggo segera diselesaikan ya. Ini ada rencana nanti akan berbasis ya, mungkin soalnya paper, nanti jawabannya mungkin online atau berbasis semua, ini nanti disiapkan oleh kalian. Oleh karena itu tolong jaga kesehatan ya. Itu beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi sekali lagi mohon selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ini memang suatu suatu persyaratan yang harus kita laksanakan agar kita nanti dapat berjalan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama para pembina Rohis ya, SMA Islam Tanjung, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudahan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kalau kita amati ini pesertanya ya kurang maksimal, tetapi cukup banyak. Oleh karena itu nanti saya berharap mari kita ikuti apa-apa yang akan disampaikan oleh Mubalik, tausiah apa yang akan disampaikan, kita ikuti dengan bijak dan dengan hikmat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ujung Firman. Sampaikan semoga dan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat kepada kita semua. Pembacaan kurikulum ITE oleh Terima kasih kepada Bapak Ujang Dirman MPD atas apa yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambahkan wawasan kepada kita semua. Dilanjutkan ke pembacaan kurikulum kita oleh moderator. Dipersilakan pada moderator untuk bisa membacakan kurikulum ITE-nya. Kurikulum ITE.
Nama Nanang Wijaya, alamat Jalan Cemara, nomor 56, Desa Lemak Abang, Kecamatan Tanjung, Brebes. Riwayat pendidikan SD 2009, SMP 2012, SMA 2015, UNES 2009. Pengalaman organisasi Rohis SKI Kimia, pengurus Okines Olimpiade Kimia UNES, Guslat atau Pramuka FMIPA, Rohis Fakultas FMI FMIPA UNES, or datang jaringan Rohis MIPA Nasional JRMN, BEM FMIPA UNES, anggota Aksi Cepat Tanggap ACT, dan Masyarakat Relawan Indonesia MRI. Itulah kurikulum vitae-nya. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang insyaallah dimuliakan Allah ini kita dapat berkumpul secara maya walaupun melalui Zoom, tapi ini tidak mengurangi rasa berkumpul kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik yang menjadi contoh kita bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Insya Allah selama kita berpatok pada bagaimana Rasulullah bertindak, kemudian berkomunikasi, insya Allah akan menjadi manusia yang hebat. Baik. Akan saya bacakan kurikulum vitae pembicara. Alamat saat ini, beliau sebagai ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Program Yatim Duafa Bina Ihsan Gunung Pati Semarang. Riwayat pendidikan SD Randu Agung 1, MTS An-Naronia, MAN 1 Rembang, UNES Universitas Negeri Semarang, kemudian dilanjutkan program magister di UIN Sunan Kalijaga. Pendidikan non formal, Pondok Pesantren Rodatul Tolibin Rembang. Kemudian pekerjaan utama, dosen Universitas Negeri Semarang, mendampingi para santri belajar di Pondok Penghafal Al-Quran Program Yatim Duafa Bina Ihsan, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yatim Duafa Rijalul Quran 1 dan 3, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qayyis, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Luqmanul Hakim, kadang juga ngajar PAI di Universitas Ngudi Waluyo. Pengalaman yang pernah dilalui, banyak sekali ya. Dulu ketika mahasiswa pernah menjadi juara 1 nasional debat bahasa Arab, Timnas UMY, Universitas Muhammadiyah.
terpilih sebagai The Best Speaker Debat Nasional PIMNAS UMY 2012. Dulu pernah juara 2 nasional debat bahasa Arab UNJ Universitas Negeri Yogyakarta 2011. Dulu pernah juara 2 nasional debat bahasa Arab UPI. Dulu pernah juara 2 nasional ISAI UNJ 2011. Dulu pernah juara 2 nasional ISAI pembelajaran IAIN Cirebon 2016. Juara 1 Jawa Tengah Cerpen Islami STIE DPD Jateng. Meraih FBS Award 2010 2011 kategori cerpen bahasa Arab. Juara 3 mahasiswa berprestasi UNES, menjadi lulusan terbaik, jadi lulusan IPK tertinggi, wisudawan masa studi tercepat, dan menjadi juara harapan 2 tafsir MTQ Jateng, dan lain-lain. Pesan untuk peserta, setiap hari harus ada yang lebih baik dari adab kita. Ya, marilah kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Zamal Jamin SPD MPD. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, at-tawwabil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. As-salatu wassalamu ala Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Yang sama-sama kami ta'zimi Bapak Ujang MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Tanjung. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina Rohis SMA Negeri Tanjung. Yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh siswa-siswi SMA Negeri Tanjung yang semoga selalu dalam ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya ada umat manusia yang ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka niscaya tidak ada satupun umat manusia yang mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bangun tidur kembali, kesempatan untuk hidup kembali, yang mana Allah memberikan nikmat kita hidup kembali ini berarti ada kemungkinan satu, bekal kita menghadapi kehidupan di akhiratnya Allah kurang, sehingga Allah itu berikan kesempatan kepada kita, apakah kita mau menggunakannya untuk meraih bekal yang terbaik, yang lebih baik dan lebih banyak untuk menghadapi perjalanan panjang di akhiratnya Allah. Atau jangan-jangan banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup kembali agar kita memperbanyak taubat kita, memperbanyak istighfar kita dan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup itu tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak.
Maka minta pertanggungjawaban, minta pertolongan kepada Allah agar kita semuanya bisa menjalani hidup yang diberikan oleh Allah dengan memperbanyak kebaikan, amal salih, ibadah yang akan kita bawa di akhirat Allah, serta memperbanyak taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman merupakan nikmat yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun, sekalipun dia memiliki uang yang paling banyak. Sekalipun dia orang yang paling kaya, maka dia tidak akan pernah bisa membeli nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka beruntung sekali kita yang hadir di majelis ini mendapatkan kenikmatan iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita melainkan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang tidak menyadari betapa agungnya nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman lebih berharga daripada rumah yang paling mewah. Nikmat iman lebih berharga daripada mobil yang paling mahal sekalipun. Nikmat iman ini adalah satu-satunya nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan nilai-nilai keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bersua dalam situasi yang seperti ini dengan saudara-saudara saya sekalian, dengan teman-teman saya sekalian, dengan guru-guru kita sekalian di SMA Negeri Tanjung untuk bersama-sama kembali menjadikan momentum Maulidur Rasul, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai momentum yang bukan hanya sekadar seremonial belaka, ikut-ikut merayakan Maulid Nabi, ikut-ikut mengadakan pengajian Maulid Nabi, bukan, tetapi bagaimana kita jadikan momentum ini untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan muhasabah diri, untuk melakukan evaluasi diri. Kita yang selama ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah diri kita ini mencontoh, menjadikan beliau sebagai teladan diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna keteladanannya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak, menjadi seorang sahabat, ataupun menjadi orang-orang yang hidup di kalangan masyarakat yang serba beraneka rupa. Rasulullah memberikan contoh dalam setiap elemen kehidupan bermasyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita sering sekali mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh telah ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik,
Kalau Rasulullah itu teladan yang baik, lantas kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan sehari-hari jauh dari nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mengaku bahwa Rasulullah itu adalah teladan yang terbaik, tapi aktivitas kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali PR kita itu ada di 3 kata setelah itu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih sering mencari keridhaan manusia, melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Wajar saja ketika kita beramal bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, sehingga keteladanan yang ada pada diri Rasulullah tidak sama sekali tercermin dalam diri kita. Yang kedua, wal yaumal akhir. Rasulullah itu akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Sementara di dalam hadis yang lain itu diceritakan siapa itu yang mengharapkan hari akhir? Tentu dialah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kita mengaku bahwa diri kita itu sebagai seorang yang beriman. Tetapi di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, jauh diri kita dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Saya beri contoh, di dalam Quran Allah mengatakan orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu kata Allah dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dia mendengar asma Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Padahal kita sering sekali mendengar asma Allah, sering sekali mendengar kalimat-kalimat jalalah, sering sekali mendengar asma-asma Allah dikumandangkan, tetapi telinga kita seolah-olah tuli. Bagaimana kemudian kita akan menjadikan diri kita bergetar kalau asma Allah dikumandangkan sementara kita disibukkan dengan perbuatan-perbuatan dunia. Maka wajar ketika kita tidak bisa mendapatkan keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gambaran lain kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman itu yang dia akan menjadikan Rasul suri tauladan terbaik, itu ciri-cirinya bagaimana? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Sementara kita itu sholat saja kadang sering lupa. Na'udzubillah min dzalik. Padahal toh kalau kita lihat makhluk yang paling buruk itu adalah iblis. Padahal kesalahannya itu dia tidak mau bersujud. Kepada siapa? Adam, sujud penghormatan. Sementara kita manusia itu banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Sementara sholat itu tujuannya adalah tunduk kepada Allah. Berarti manusia yang melupakan sholat, dia lebih buruk daripada yang diperintahkan sujud kepada Adam. Kenapa? Dia tidak mau sujud, dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberikan segala kenikmatan. Barangkali ini adalah PR besar kita. Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita karena mungkin kita tidak mengharapkan ridha Allah,
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Lebih banyak motif duniawi, lebih banyak motif jabatan, motif kedudukan, motif pujian dalam setiap amal kita dibandingkan dengan motif mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali kita ini menjadi orang-orang yang lemah imannya, sehingga keteladanan yang sempurna yang ada pada diri Rasulullah tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Barangkali kita lupa atau tidak sering mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita. Buktinya apa? Mau sholat masih disibukkan dengan HP. Habis sholat disibukkan dengan HP. Bahkan bangun tidur, dia yang mencari pertama adalah yang dicari adalah HP. Ini bukti bahwa kita sering melupakan Allah, tidak mengingat Allah. Harusnya orang yang beriman, orang yang paham begitu nikmatnya hidup ini, dia bangun itu langsung alhamdulillah. Mengingat Allah, Allah memberikan kenikmatan dia untuk hidup kembali. Maka wajar kalau orang tidak ingat Allah ketika dia bangun, bagaimana mungkin dia akan menjadikan Nabi Muhammad SAW teladan dalam menjalani kehidupan. Banyak di antara kita yang mengaku bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, rindu terhadap Nabi Muhammad, sayang terhadap Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Lisannya betul, tetapi hati dan pikirannya tidak selaras dengan lisannya. Dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dia jauh dari apa-apa yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka berarti cinta kita hanya berada di lisan, belum sampai pada hati, belum sampai pada pikiran kita. Sehingga apa? Wajar ketika kita dalam menjalani kehidupan kita jauh dari apa-apa yang diteladankan Rasulullah. Sungguh sangat miris kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad yang berharap syafaat, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mengaku bahwa Nabi Muhammad itu teladannya luar biasa sempurna, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membaca puluhan novel, kita bisa membaca puluhan komik sampai sempurna selesai, tapi tidak pernah satu kali pun selesai mempelajari sirah kehidupan Rasulullah SAW. Kita bisa berjam-jam nonton drama Korea, nonton sinetron, dan lain sebagainya. Bahkan kita ulang-ulang dalam kesehariannya, tetapi kita tidak pernah selesai mempelajari hadisnya Rasulullah SAW. Tidak pernah selesai mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Maka wajar ketika yang menjadi kesibukan kita nonton drama Korea, nonton konser online, nonton sinetron, baca komik, baca novel, yang menjadi teladan kita, yang menjadi model kita adalah apa yang akan kita tonton. Maka sampai kapanpun kita tidak akan menjadikan Rasulullah itu teladan diri kita dalam menjalani kehidupan ini, kecuali kita mau mempelajari satu, mempelajari sejarahnya Rasulullah SAW. Kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW mulai dari beliau dilahirkan oleh ibunya sampai kemudian Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW kalau kita ingin mengambil teladan dalam diri Rasulullah SAW. Faktanya setiap hari generasi kita, pemuda kita disibukkan dengan gadget, TikTokan, YouTubean, Instagraman, dan lain sebagainya.
bagaimana mungkin dia kemudian akan bertumbuh menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, menjadi generasi muslim yang selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sementara kehidupan sehari-harinya tidak mengarah pada keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan orang-orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi orang-orang yang lebih muda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya hanya disibukkan dengan menebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Harusnya kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita contoh apa yang sudah diteladankan Rasulullah. Rasulullah punya kebiasaan. Kebiasaan ini terungkap setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah putriku, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama menjalani kehidupan, namun aku belum sempat menirunya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai ayahku, sungguh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah engkau lakukan. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan setiap hari keliling pasar, dan di pasar itu beliau selalu memberikan makan kepada seorang kakek buta orang Yahudi. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati makanan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keras, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melunakkannya terlebih dahulu. Padahal apa yang dilakukan oleh kakek buta Yahudi itu, dia setiap hari hanya ngoceh, dia hanya setiap hari mencaci, jangan engkau ikuti Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu tukang sihir. Tetapi apa yang diberikan balasan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membalasnya dengan kebaikan yang lebih kepada kakek buta Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar saja itu sakit hati, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, fokus kita adalah kebaikan yang harusnya kita sebarkan. Mengapa? Karena setiap kita akan memperoleh balasan dari setiap apa yang kita perbuat. Seandainya ketika kita sholat kita itu berfungsi, kan kita setiap hari baca Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Harusnya ketika kita sadar bahwa setiap kita salat membaca Maliki Yaumiddin, bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan yang manusia lakukan, maka kita akan fokus pada diri kita menebarkan kebaikan. Orang lain mau berbuat A, B, C, mau melukai A, B, C, tugas kita adalah menebarkan kebaikan. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau hendak ke masjid, itu ada seorang Yahudi juga yang tugasnya itu kalau hendak meludahi Rasulullah, kalau hendak melempari Rasulullah dengan kotoran, melempari Rasulullah dengan bangkai. Tapi suatu ketika Rasul berangkat ke masjid, kok Rasul tidak ada yang melempari atau meludahi Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana nenek buta, nenek Yahudi ini? Kemudian dikatakan oleh salah seorang sahabat bahwa si nenek itu sakit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keteladanannya
mengunjungi orang yang selama ini meludahi Rasul, orang yang selama ini melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran maupun bangkai. Dan ini berbeda sekali dengan generasi kita saat ini yang sukanya nyolot, sukanya emosian, senggol sidik, bacok. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan yang lebih. Contoh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat husnudzonnya tinggi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasul ingin hijrah. Kemudian ketika Rasul itu hijrah yang pertama, itu ternyata Rasul tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Sampai-sampai malaikat mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak meminta agar Allah itu mengazab umat yang menolakmu itu, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu yang meminta agar umatnya diazab. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan positif thinking, boleh jadi mereka tidak beriman, tapi siapa tahu anak cucu mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum lagi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Diceritakan dalam suatu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka sehingga menyebabkan darah itu mengalir dari beliau, wajah beliau dan dari badan beliau. Kemudian ada salah seorang sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu. Karena saking sibuknya peperangan itu, kenapa beliau dalam kondisi genting tersebut, beliau sibuk mengusap darah, kemudian beliau lap ke badan beliau. Selesai peperangan, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau di tengah peperangan, engkau terluka, kemudian aku mendapati engkau berdarah, terluka, kemudian engkau dengan segera mengusap darah yang mengalir di dirimu. Wahai kenapa engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, wahai sahabat, sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak engkau dengar, dan dari apa yang aku dengar, aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seandainya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetes ke bumi, maka umat itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku, wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak rela umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas-jelas umat itu yang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ujung kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengkhawatirkan umatnya. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana kondisi umatku? Baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita sesungguhnya surga itu diharamkan oleh Allah sebelum umatmu wahai Muhammad masuk ke dalamnya. Bahkan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang proses sakaratul maut, beliau bertanya kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, sungguh sakit sekali ini yang namanya sakaratul maut. Kemudian malaikat maut menjawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguh sakaratul maut yang diberikan oleh Allah kepadamu ini yang paling halus, yang paling lembut. Kemudian Rasulullah semakin sedih. Ketika ini yang paling lembut,
Bagaimana dengan umatku yang akan menghadapi sakaratul maut? Maka seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, timpakanlah sakaratul maut yang berat itu kepadaku, bukan kepada umatku. Yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suasana yang begitu sakit sampai malaikat Jibril tidak tega melihat orang yang sangat mulia, paling mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa engkau berpaling wahai Jibril? Jibril menjawab, sesungguhnya aku tidak tega. Engkau orang yang terbaik merasakan sakitnya sakaratul maut. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, generasi kita. Jauh sekali dari nilai-nilai keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh yang paling minim, kita sebagai generasi saat ini sudah diperangi pemikirannya oleh 3. Yang pertama adalah food, yang kedua adalah fashion, yang ketiga adalah fun. Mulai dari makanan. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Kemudian kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan makanan yang bukan hanya sekadar halal, tetapi makanan yang baik untuk kesehatanmu. Dan generasi muda kita saat ini, cara makannya sudah tidak sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu makan samillah, sebelum makan Rasulullah menyebut asma Allah. Berapa banyak di antara kita yang makan lupa untuk menyebut asma Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Berapa banyak generasi muda kita yang gaya salah contoh sehingga makan dengan tangan kiri. Pakai garpu, pakai pisau dan lain sebagainya. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan itu dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang paling dekat. Makan dengan dari pinggiran. Kalau kita ada makanan seperti ini, makan dari pinggirannya. Baru kemudian yang paling tengah harus dihabiskan. Bukan sebagaimana banyaknya generasi kita saat ini, gaya-gayaan makan disisakan. Katanya kalau makan habis kelihatan rakus. Bukan itu. Tetapi justru itu yang sesuai dengan syariatnya Allah. Kenapa? Karena di setiap makanan itu ada keberkahan yang Allah turunkan. Mulai dari makanan. Maka kalau di dalam kitab-kitab itu dijelaskan, seandainya manusia itu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan pernah disibukkan dengan urusan makanan. Kenapa? Karena tujuan makan itu esensinya adalah bagaimana kita punya tenaga untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya saat ini banyak sekali generasi muda yang disibukkan mau makan apa, mau makan di mana, mau makan sama siapa dan lain sebagainya, sementara makanan yang sudah dimakan tidak menjadikan dia semakin giat untuk beribadah dan beramal soleh serta menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sudah mulai jauh cara makannya dari apa yang diteladankan oleh Rasul. Kalau kita kembali menilik sejarah, ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Qari, asbabun nuzulnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu asbabun nuzulnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam posisi perang Khandaq. Jadi dalam posisi perang Khandaq, Rasulullah dan orang-orang Muslim ini mengalami situasi yang berat. Mereka kelaparan, mereka kesusahan, mereka berkeluh kesah sampai mereka mengikat perut-perut mereka dengan batu.
Baru kemudian mereka menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ini ya Rasulullah, kita sedang menghadapi masa yang sulit, kita kelaparan, kita kesusahan. Tanpa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perutnya, yang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengikat perutnya bahkan dengan 2 batu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak satu patah kata pun mengeluh, tidak satu patah kata pun mencela. Berbeda dengan diri kita yang masih mendapatkan nikmat makanan, makanannya dicela. Yang masih mendapatkan nikmat makanan, makanannya dimubazirkan. Ini yang pertama, makanan. Dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu seandainya sadar bahwa tujuan makan itu adalah untuk ibadah kepada Allah, punya tenaga bisa ibadah kepada Allah, maka yang akan kita perhatikan adalah makanannya, 1, halal atau tidak, yang kedua, baik atau tidak. Karena generasi kita itu saat ini banyak sekali diperangi pikirannya, sehingga makanan-makanannya itu menjadikan tafakur. Mereka berbangga-banggaan. Kalau sudah makan di restoran, kalau sudah merasa makan di tempat-tempat yang mewah, di kafe dan lain sebagainya, itu akan menjadikan dirinya merasa unggul dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Padahal esensi dari makan adalah agar kita punya tenaga buat beribadah. Kalau kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan, maka makanan itu adalah yang baik dan halal. Tidak seperti yang saat ini sedang berkembang. Banyak sekali orang-orang yang kemudian gandrung dan cinta makanan yang berlevel-level. Ada yang kasih nama bahkan bledek, ada yang dikasih nama doer, ada yang dikasih nama iblis dan lain sebagainya. Padahal itu barangkali halal, tetapi tidak baik untuk kesehatan. Padahal perintahnya agama kita, hal sederhana ini, makanan itu. Bagaimana kita makan, bukan hanya sekadar halal, tapi juga baik. Kalau dari segi medis, sudah barang tentu kita baca artikel makanan-makanan yang terlalu pedas-pedas itu tidak baik untuk kesehatan. Ini adalah hal sederhana. Bagaimana kita sudah jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan makanan yang halal juga baik, tidak berlebihan. Yang kedua, yang sudah jauh dari keteladanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fashion, cara berpakaian kita. Cara kita berpakaian. Seandainya kita paham, kalau tadi tujuan makan itu adalah punya tenaga untuk beribadah, maka kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk mikir makan di mana, makan apa, menu apa. Yang penting halal, yang penting sehat, berapapun harganya, kalau dimakan dalam kondisi lapar, pasti akan terasa nikmatnya. Yang kedua, kalau kita paham tujuan berpakaian itu adalah untuk menutup aurat, maka barangkali 2-3 helai pakaian itu sudah cukup. Tapi ketika kita menuruti fashion, menuruti model pakaian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup. Hari ini muncul pakaian model ini, besok muncul lagi yang baru, besoknya muncul lagi yang baru, besoknya muncul lagi yang baru, dan baru-baru lagi. Dan inilah yang saat ini sedang berkembang. Bagaimana pemuda kita itu disibukkan dengan urusan makan, bagaimana pemuda kita disibukkan urusan fashion, padahal dia lupa tujuan makan itu punya tenaga ibadah. Bagaimana dia lupa tujuan dia memakai pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Maka jangan heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan istrinya tercinta Khadijah, itu bajunya, walaupun beliau adalah istri kepala negara, istrinya presiden, istrinya orang nomor 1 pada waktu dulu, tapi bajunya tembel-tembelan. Kalau sekarang generasi muda kita, baju masih bagus, sudah beli baju yang lain. Padahal seandainya kita paham
Di salah satu hadisnya Rasul, jika ada seorang di antara kamu, kemudian dia menundukkan dirinya untuk menggunakan pakaian baru, sementara dia kuasa mampu untuk membelinya, maka besok di akhiratnya Allah, mereka-mereka yang dia tidak jadi beli baju baru karena tunduk kepada Allah, menghindarkan dari tabdir, menghindarkan dari kesia-siaan, besok akan dipanggil oleh Allah, kemudian mereka disuruh memakai perhiasan yang mereka kehendaki di akhiratnya Allah. Ini adalah PR besar bagi diri kita sebagai generasi muda. Karena generasi muda kita itu fashionnya itu yang menjadi problematika. Sehingga sibuk ke sana kemari, jalan-jalan ke mall, untuk sekadar makan makanan yang itu semuanya. Sementara makanannya itu tidak jadi tenaga untuk ibadah. Dia pakaian-pakaian yang bermacam-macam. Dia kalau pakai baju hijau, harus kerudungnya hijau, sandalnya hijau, jamnya hijau, eyeshadow-nya hijau, semuanya hijau. Ini fashion. Kemudian kesenangan. Ya, jadi kita saat ini generasi muda sudah sul. Kalau kita kan senangnya apa? Nge-game. Senangnya apa? Nonton drakor. Senangnya apa? Main TikTok. Senangnya apa? Main Mobile Legend. Senangnya apa? Main FF atau yang lain sebagainya. Main berbagai macam hal yang menyebabkan dia lupa. Padahal dikatakan wallahi hayatul ilmi hayatul fata bil ilmi wat tuqa laula bihima la'tibaran. Wallahi demi Allah, hayatul fata, hendaknya kehidupan pemuda itu disibukkan dengan dua hal. Yang pertama al-ilmu, keilmuan. Yang kedua wat-tuqa, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada generasi muda yang lalai dari menyibukkan diri terhadap ilmu, yang lalai dalam menyibukkan diri terhadap ketakwaan, maka siap-siaplah generasi muda itu akan mendapatkan kehancuran di masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meneguhkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita, maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita mempelajari sirahnya Rasul, membaca, menghadiri majelis-majelis yang di sana kalian belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya. Kita mempelajari hadis-hadisnya Rasul, sunnah-sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertutur kata, sehingga kita akan tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, sehingga kita akan tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, sehingga kita akan tahu apapun yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya adalah keteladanan terbaik. Kalau kita enggan membaca sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita enggan membaca, mempelajari sunnah dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin kita akan berharap keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah, keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. PR terbesar kita adalah bagaimana kita kembali menggalakkan semangat kita, melejutkan semangat kita untuk mempelajari kehidupan Rasulullah sampai tuntas. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian dipersusukan kepada Halimatus Sa'diyah, kemudian ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, menjadi penggembala kambing, menjadi seorang pemuda yang disibukkan dengan perdagangan bersama Khadijah, yang kemudian menikah dengan Rasulullah SAW dengan Khadijah tersebut, sampai kemudian Rasulullah menjadi utusan Rasulullah SAW
diwahyai Allah. Semuanya adalah keteladanan. Dan itu baru akan menjadi teladan kalau kita sudah paham. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata seperti ini. Sangat jauh sekali diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sedikit-sedikit syukur, sementara kita sedikit syukurnya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit-sedikit bertaubat. Bahkan dikatakan di dalam salah satu hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal sehari itu Rasulullah bisa sampai ratusan kali beristighfar. Sementara kita yang penuh dengan lumur dosa, beristighfar saja jarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit-sedikit sholat. Sholat sunnah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking cintanya sholat itu dikatakan sampai kaki-kakinya ini melepuh. Sementara kita kaki melepuh karena main sepak bola. Kaki kita melepuh karena apa? Jalan-jalan. Kaki-kaki kita melepuh karena apa? Sibuk naik gunung satu ke gunung yang lain. Berbeda sekali. Rasulullah satu malam itu bisa hatam Al-Quran. Sementara kita 1 tahun hatam Al-Quran saja belum tentu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengarkan, bukanlah nilai-nilai keteladanan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan katanya, you are what you read. Apa yang kamu baca itulah dirimu. Sementara yang kita baca selama ini masih komik. Sementara yang kita baca selama ini adalah novel. Sehingga itulah yang membentuk menjadi karakter kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi muslim yang sedikit-sedikit niru-niru apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, maka kita harus memulai gerakan literasi sejarah Rasul, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita semuanya. Ini baru kemudian menjadi selama ini sudah sering ditinggalkan oleh generasi yang menjadi PR besar kita. Sehingga kita jauh nilai-nilai keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kalau kita ingin menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan terbaik kita, maka jangan pernah kita melewatkan sehari dari kehidupan kita dari bersolawat kepada Rasul, dari mempelajari sirah kehidupan Rasul. Jadi kalau mau mempelajari hadisnya Rasul yang begitu banyak, setidaknya setiap hari kita harus belajar satu. Kalau kita mau mempelajari bagaimana 63 tahun perjalanan kehidupan Rasul, setidaknya kita harus belajar 1 hari sekali bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya mempelajarinya, belajarnya, mendengarnya pada saat momentum-momentum Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajar ketika kita tidak memperoleh gambaran sempurna keteladanan Rasulullah. Jadi Rasul itu teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Menjadi seorang pemimpin, Rasulullah berikan contohnya. Menjadi seorang suami, Rasulullah berikan contohnya. Menjadi seorang anak, Rasulullah berikan contohnya. Menjadi seorang kakek, Rasulullah berikan contohnya. Menjadi seorang kawan sahabat, Rasulullah berikan contohnya. Menjadi seorang profesi apapun itu, Rasulullah memberikan contoh. Hanya saja contoh-contoh itu tidak sering kita dengar dalam keseharian kita, sementara yang sering kita lihat adalah apa yang sering berseliweran di media sosial, sehingga itulah yang lambat laun akan menjadi kebiasaan dan barangkali perilaku dari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tutur katanya lembut, tapi lihat saat ini berapa banyak generasi muda yang sama orang tua dia bertutur kata kasar. Padahal kalau dia sadar di dalam Al-Quran saja Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau berkata, ah ibu itu loh, ah bapak,
itu saja Allah murka. Apalagi kata-kata yang lebih dari sekadar kata lebih dari sekadar kata Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik siswa SMA Negeri Tanjung, mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu lah dengan sangat luar biasa, karena tidak ada ruginya sama sekali orang-orang yang berilmu. Tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhiratnya Allah. Dan pastikan di antara ilmu-ilmu yang engkau pelajari, ada ilmu agama yang akan engkau butuhkan untuk menjalani kehidupanmu, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman boleh berubah, zaman boleh bergeser, tetapi jati diri kita sebagai seorang muslim tidak boleh berubah. Jati diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus sesuai dengan apa yang diteladankan dan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puluhan novel bisa kita habiskan, mari kita niatkan menghabiskan, menamatkan sejarah kehidupan Rasul. Kalau puluhan bait lagu bisa kita hafal, mari kita memulai untuk menghafal satu ajaran Rasulullah dalam hadisnya. Kalau berbagai macam tokoh pemain sepak bola, selebgram, selebriti kita hafal, mari kita latihan menghafal keluarga Rasul, istri Rasul, anak Rasul, sahabat Rasul. Kenapa? Karena itulah adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Kalau kita melihat sholat kita yang tidak khusyuk, maka rasanya pesimis masuk ke dalam surga. Kalau kita melihat tilawah kita yang panjang pendeknya masih salah, bahkan sering ditinggal. Kalau kita melihat sedekah kita atau melihat apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim saat ini, maka rasanya kurang pantas. Maka kita hanya gandulan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya kesempatan waktu luang daripada kalian tidak ngapa-ngapain, lebih baik sholawat. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimudahkan oleh Allah mengambil teladan dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Nanang. Baik Ustadz, permisi moderator sementara tak ambil alih saya Ustadz, karena Pak Nanangnya sedang ada tugas keluar. Baik anak-anak yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung dan rekan-rekan guru, sebelum ruang tanya jawab dibuka untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini, minta tolong yang bisa on kamera dulu nggih. Ini mau saya dokumentasikan dulu. Yang bisa dibuka kameranya, saya minta tolong dibuka dulu. Silakan anak-anak semua, Rohis. Ya, alhamdulillah. Masih pada on ya? Luar biasa ini Ustadz kita pada siang hari ini. Beliau seorang hafidz Quran, insya Allah ya Ustadz ya. Didoakan saja. Insya Allah, sebentar lagi selesai insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak beliau. Selain mendosen, ngajar di mana-mana juga beliau. Kalau pagi sampai dengan jam 10 itu beliau menjadi musyrif di beberapa pondok pesantren tahfidz Quran. Sehingga acara tadi kita mulai 9:30 karena menunggu beliau menyimak dulu hafalan Quran, setoran Quran dari para santri tahfidz Quran. Alhamdulillah, yang belum buka kamera silakan masih ditunggu. Bentar ya, sabar ya. Silakan senyum dulu, senyum. Nanti tuh. Nanti masuk kamar dulu. Masuk kamar dulu. Enggak sana ke atas. Masih depan.
Kek foto. Gak apa itu kuncinya. Hai. Terus tanya siapa? Saya lihat tapi saya belum buka ini loh. Saya mau pamit. Oke, sebentar, satu lagi. Bentar. Masih ada, sebentar, masih ada 5 layar lagi nih. Nggak apa-apa ya, nunggu ya, sebentar ya, biar semuanya bisa ke record, kerekam. Bentar. Oke. Sebentar, sabar dulu, sabar. Satu lagi. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mengingatkan bagi yang belum mengisi link presensi pengajian Maulid Nabi kita pada hari ini, silakan link presensi sudah di-share di chat ya, di chat room, silakan bisa dibuka. Baik anak-anak, rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah, monggo ruang tanya jawab saya buka, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Apa saja nggih Ustadz seputar Rasulullah dan kehidupannya, beserta para keluarganya, para sahabatnya. Silahkan. Ini ada informasi dari Pak Hasan yang nanti bertanya dikasih hadiah dari takmir masjid ini. Pak Hasan ya, siap ya? Allah, Bu. Ya, siap ya Ustadz ya. Kalau yang nanya banyak bagaimana Pak Hasan? Dibatas jadi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan aja, Bu. Ya, silakan untuk 3 penanya. Ada yang bertanya saja sudah alhamdulillah Pak ya. Silahkan. Kalau anak-anak tidak tahu seluk-beluk tanda reaksian Bu yang kanan Bu. Oh ya, silahkan ini. Reaction. Raise hand. Angkat tangan boleh. Lewat chat juga nggak apa-apa pertanyaannya, nanti saya bacakan. Anak-anak SMA Tanjung itu tawadu saja, Mat. Tawadu. Jadi mereka tidak suka narsis. Gitu. Anak-anak tawadu. Ya, silahkan. Di antara pintu ilmu itu as-su'al, bertanya. Ya. Kalau tidak ada, ini gumorin dulu nih pertanyaan. Ada? Ruang host, ya ruang host dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, kalau tidak ada saya Ustaz. Ini Ustaz ya tentang kehidupan Rasulullah SAW itu. Rasulullah itu kan kalau yang kita dengar saat ini beliau hidup menderita terus gitu ya Ustaz. Kayaknya kok sampai ada riwayat-riwayat tentang beliau puasa kemudian mengganjal perutnya dengan batu karena memang tidak ada makanan. Bahkan pernah suatu saat punya makanan kurma hanya beberapa butir saja, ada pengemis datang dikasihkan. Jadi beliau nggak jadi makan, lapar lagi. Nah, tetapi pernah juga saya mendengar ketika beliau melamar Bunda Khadijah itu 300 ekor unta, Ustaz. Jadi beliau pernah mengalami fase-fase kehidupan yang tajir sebetulnya ya. Nah,
yang ingin saya tanyakan, kapan beliau mengalami kehidupan yang kalau menurut kita layak, begitu layak. Apalagi pada saat itu sudah peristiwa Kutub Mekah nih. Jadi Jazirah Arab itu sudah beliau kuasai. Mestinya beliau bisa hidup layak gitu. Itu sampai yang saya tahu itu ketika putrinya meminta khodimat saja, meminta pembantu dari beliau nggak ngasih gitu. Padahal kalau beliau mau itu bisa banget. Terus pernah juga saya dengar ketika istri-istrinya itu sepeninggal Bunda Khadijah itu beliau menikah dengan beberapa istri, minta tambahan nafkah saja. Kalau kita kan para ibu biasa itu, jadi kalau sudah di ujung bulan uangnya mepet itu Abi, uang tinggal segini gitu. Nah itu kalau dulu istri-istri beliau pada minta tambahan saja, kemudian beliau diem, beliau diem sampai kemudian diancam, ya sudah kalau minta tambahan gitu tak ceraikan. Sampai begitu. Nah, itu kapan beliau merasakan hidup layak seperti kita dan berapa lamanya kemudian beliau memang seperti itu kondisinya dalam arti kekurangan harta gitu. Baik, terima kasih Bu Maurin ya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melamar Khadijah itu dengan mahar yang begitu banyak. Dan setelah ketemu Khadijah kaya, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang utusan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berawal dari situlah Rasulullah butuh banyak sekali hal-hal yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika semakin banyak ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kemudian membentuk karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi pribadi yang berfokus dan berorientasi kepada urusan akhirat. Lantas kenapa ketika tadi misalkan beliau sebagai kepala negara harusnya mampu ketika anaknya Fatimah itu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan pembantu. Kenapa? Karena untuk menggiling gandum itu sampai tangannya itu melepuh. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Wahai putriku Fatimah, mau nggak aku beritahu engkau apa yang lebih baik daripada itu? Apa? Disuruh untuk berzikir sebelum sholat, membaca tahmid, membaca tasbih dan lain sebagainya. Itu karena mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya kaya raya, hartanya dibelanjakan untuk keperluan dakwah, untuk keperluan jihad di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita sampai melihat di akhir dari kehidupan Khadijah, orang yang kaya raya, orang yang sampai melakukan perjalanan perdagangan luar negeri, ekspansi luar negeri sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah barangkali dia adalah orang yang kaya raya. Karena nilainya pasti miliaran, karena sudah melakukan perdagangan luar negeri. Itu setelah menikah dengan Rasulullah masih seperti itu. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah titik awal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orientasi akhiratnya semakin lebih kuat. Penggunaan hartanya untuk urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sangat kuat. Maka wajar ketika suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di pangkuannya Khadijah Al-Kubra, kemudian tanpa sengaja Khadijah Al-Kubra ini menangis. Kemudian air matanya ini menetes kepada wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Khadijah Al-Kubra, apakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad? Engkau dulunya orang yang terpandang, engkau dulunya orang yang kaya raya, sementara sekarang engkau menjadi orang yang seperti ini. Kemudian jawaban Khadijah radhiyallahu anha apa? Sungguh sama sekali Rasulullah, aku tidak menyesal. Hanya saja ketika aku nanti sudah tidak ada
dan engkau masih membutuhkan bantuanku, maka engkau gunakan tulang-tulangku seandainya engkau butuhkan untuk menyeberangi lautan, engkau menyebarkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Jadi orientasi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itulah yang kemudian merubah seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kesibukan dunia dialihkan dengan kesibukan akhirat. Kesibukan berdagangnya disibukkan dengan kesibukan menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dengan urusan bisnis diganti dengan kesibukan bagaimana merubah akhlak manusia jahiliyah yang pada saat itu sangat bobrok. Bagaimana mungkin mereka kemudian menentukan seorang perempuan yang mau dinikahi itu dengan uji coba terlebih dahulu. Jadi ini sangat bobroknya dan itu adalah tugas Rasul. Jadi kalau orang sekarang itu beruntung sekali, maka kalau ada orang perempuan yang kemudian dia meniru zamannya bobrok, maka dia lebih buruk. Kalau dulu, jadi ceritanya, kalau dulu di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang sudah siap nikah itu mereka akan dipasang umbul-umbul, akan dipasang bendera. Itu menandakan bahwa perempuan ini akan siap nikah. Maka siapa laki-laki yang tertarik, dia boleh coba, dia boleh menikmati, dia boleh mencicipi perempuan ini. Siapapun itu. Kemudian siapa yang menjadi suaminya? Setelah hamil kemudian lahir anak, maka anak itu mirip siapa? Itulah laki-laki yang menikahinya. Ini bobroknya, saking bobroknya masyarakat jahiliyah pada waktu dulu, kok sampai sekarang ada manusia yang sudah mendapatkan cahaya Islam, kok dengan mudahnya dia perempuan menyerahkan kehormatan dan kesuciannya ke sembarang laki-laki, berarti dia kembali kepada kejahiliannya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya itu kaya raya, Khadijah terutama, Rasulullah juga memiliki harta, tapi kemudian setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kesibukan Rasulullah sudah mulai bergeser. Sebelum menerima wahyu pun, Rasulullah sudah sering tidak lagi urusan dengan bisnis. Rasulullah lebih suka melakukan yang namanya tahannus. Tahannus itu Rasulullah pergi ke bukit, Rasulullah pergi ke Gua Hira, kemudian dalam rangka untuk memikirkan apa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sambil memikirkan betapa dahsyatnya dan bobroknya masyarakat Arab pada waktu dulu. Setelah itu, apalagi Allah mengirimkan wahyu, pada mulai dari titik awal itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai disibukkan lagi. Kalau sudah disibukkan seperti itu, butuh dakwah, butuh tenaga, butuh biaya dan lain sebagainya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan apa yang menjadi kesibukannya terlebih dahulu, lambat laun apa yang sudah dimilikinya itu kembali habis. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperoleh kemenangan Fathul Mekah itu, pola berpikir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi harta, tapi bagaimana kemuliaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kalau sudah turun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sebagaimana yang tergambar pada masyarakat saat ini, kemegah-megahan yang melalaikan mereka, baru sadar sampai mereka ketika sudah di dalam alam kubur. Kalau kita melihat itu, maka sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengenal Islam itu, setelah mendapatkan Islam itu, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia, berfokus kepada urusan akhirat. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wala tangsa nasibaka minad dunya. Tidak boleh lupa, tetapi ingat bahwa tujuan kita, orientasi utama kita adalah akhirat. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ghanimah itu untuk Muhammad dan ahlu baitnya, sedekah untuk ahlul baitnya. Jadi titik awalnya berawal ketika Rasulullah sudah menjadi seorang utusan. Itulah kemudian Rasulullah orientasinya sudah berubah, kesibukannya sudah berubah, harta simpanannya yang dulu sudah dimiliki dari hasil perdagangannya itulah kemudian banyak yang digunakan. Dan itu dicontoh oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dulunya kaya raya bisa memerdekakan banyak budak, di akhir kehidupannya bahkan diceritakan Abu Bakar kain kafan saja tidak punya. Khadijah meninggal, kain kafan juga sudah tidak punya. Sampai-sampai dia merayu kepada Fatimah, wahai Fatimah,
Sudikah engkau kiranya meminta Rasulullah SAW agar memberikan riddah atau burdah yang sering digunakan oleh Rasul untuk menerima wahyu. Kemudian Rasulullah SAW sedih. Khadijah yang duluannya terhormat, tapi meninggal kain kafan saja tidak punya. Karena orientasi yang sudah berubah menjadi orientasi kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih orientasi dunia, ya akan seperti itu terus, tidak akan puas terhadap apa yang kita miliki. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Rasul itu punya kebiasaan, Rasul punya kebiasaan setelah Khadijah wafat itu nyembelih kambing. Jadi setelah nyembelih domba, ya, jadi dombanya itu kemudian dimasak, dibagikan kepada perempuan-perempuan yang dulu dekat dengan Khadijah. Saat pulang Rasulullah bertanya, mana kambing yang sisa? Kemudian istri Rasulullah menjawab, ini yang sisa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, salah, ini yang habis. Sementara kambing yang engkau bagikan kepada orang-orang terdekatmu itulah yang kekal. Ini paradigma kita yang kadang sering keliru. Kita punya uang 100.000, kalau kita infakkan 20.000, maka uang yang habis adalah 80.000. Kenapa? Karena uang 80.000 yang kita gunakan untuk diri kita sendiri tidak akan kekal. Sementara yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Barangkali demikian, Bu Morin. Masya Allah, matur nuwun Ustaz. Monggo anak-anak, mumpung masih bersama dengan Ustaz sama-sama. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Para pembina, monggo. Bu Rahma, Pak Hasan, Pak Kapten, Ustaz Ali, monggo. Saya tunggu sampai beberapa detik ke depan. Oh, ini ada di ruang chat, Ustaz, ada pertanyaan. Saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Luciana Aulia. Ustaz, izin bertanya, bagaimana supaya kita bisa selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah? Karena kita sering lupa akan kebiasaan dari Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita upayakan dalam meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bagaimana kita sering-sering mengulang-ulang apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Sifat lupa itu karena kita tidak mengulang-ulang apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Apa yang sudah kita pelajari, kita ingat-ingat terus, kita ulang-ulang terus. Sebagaimana kita mengulang-ulang setiap apa yang kita senangi. Maka inilah yang harus kita ulang, yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sering sekali kadangkala kita sebagai seorang muslim itu kalau berdoa lupa. Berdoanya lupa apa? Kita minta A, B, C, D, E, F, G, tapi kita sering melupakan dua hal yang penting. Satu, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering kita lalaikan dalam doa kita. Kadangkala kita hanya meminta A, B, C, D, E, F, tapi kita tidak pernah meminta hidayah keimanan dan nikmat menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman. Maka wajar kalau kita sholat tidak nikmat, baca Quran tidak nikmat, ikut kajian tidak nikmat, pengennya dan selesai dan lain sebagainya. Karena apa? Kita lupa untuk meminta kenikmatan iman, kenikmatan menjalani aktivitas sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini yang bisa kita ikhtiarkan, mengulang-ulang apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama suka untuk menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena behavior atau lingkungan itu akan membantu kita untuk membentuk karakter atau kepribadian kita. Jadi kalau lingkungan sekolahnya bagus, insya Allah anak-anaknya bagus, guru-gurunya sama-sama bagus, maka penting bagi diri kita yang perlu saya tekankan, kalau kesungguhan dari kita, ya, satu, kalau kita berdoa itu jangan untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk orang-orang sekitar kita pula. Kalau kita soleh, orang sekitar kita tidak soleh, bagaimana kita akan nyaman untuk mendapatkan kesolehan? Jadi seperti itu. Jadi kita doa, semoga saya soleh, gurunya soleh, lingkungan atau murid-murid yang lain soleh, kemudian kepala sekolah juga soleh, kemudian wakanya soleh, guru-gurunya soleh, lingkungan juga soleh. Maka itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana agar kita bisa menerapkan kebiasaan dari Rasulullah? Satu, upaya kita adalah mengingat-ingat, kemudian melakukan sedikit demi sedikit, menguatkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari lingkungan di mana kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasul itu biasa dipraktekkan. Barangkali demikian. Ini kan Mbak Luciana Aulia dari 11 IPA 3, Pak Hasan dicatat ya Pak. Wali kelasnya juga boleh dapat reward ini, karena anak buahnya berani bertanya. Baik, teman-teman, anak-anak, rekan-rekan, barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Oke, udah cukup Mbak Yuliana, nih. Alhamdulillah. Sudah ini, tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada, Ustadz, sebelum saya tutup materi kita, sebelum saya tutup sesi materi ini, barangkali ada closing statement Ustadz yang bisa disampaikan untuk anak-anak saya di SMA Negeri 1 Tanjung, biar mereka juga ada sebagian lah, kalaupun tidak semuanya, ada sebagian dari mereka yang mengikuti jejak para nabi, mengikuti jejak Rasulullah, menyampaikan risalah Islam ke seluruh alam semesta, yang Ustadz bisa berdakwah seperti Ustadz Jamal Jamil ini ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Monggo Ustadz. Terima kasih anak-anak, saudara-saudaraku, adik-adikku. Ingat salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima, dalam riwayat satu makarimal akhlak, dalam riwayat lain innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlaknya umat manusia. Maka jadikanlah perbaikan akhlak, perbaikan adab menjadi tujuan utama teman-teman di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang salah, pengen mendapatkan nilai yang baik, kemudian melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Bukan. Jadi tujuan Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dimanapun kalian belajar, kapanpun kalian belajar, satu tujuannya adalah ilmu yang kalian peroleh adalah untuk semakin memperbaiki akhlak adab kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama, dan kepada makhluk Allah yang lain. Dan itu adalah visi utama Rasul, yaitu menyempurnakan akhlak. Mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Kita memperbaiki lisan kita memperbaiki bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki akhlak mulia, karena akhlak mulia itulah yang akan menjadi penolongnya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali pesan dan evaluasi ataupun nasihat untuk saya pribadi dan
adik-adik sekalian. Baik, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Jamal Jamil. Jangan kapok ya Ustadz, kalau suatu saat kami membutuhkan ketua-ketuanya lagi. Insya Demikian Allah. acara Mau'idhah Hasanah pada kesempatan kali ini. Selebihnya acara saya kembalikan kepada MC Mas Alif Ansari dengan Ustaz Hasan. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jamal Jamil MPD atas pimpinan dan pembawaannya. Semoga beliau dan kita semua diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada moderator telah memimpin acara. Semoga diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara telah selesai. Semoga dari acara yang pertama sampai terakhir bisa bermanfaat bagi kita semua dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf tadi ada kesalahan dari saya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Iban kepada beliau dan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Di sini ya. Allah hadiniya syafaati Rasulullah. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina syafi'ina karimin Angli syafiyati Rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hamdan kashirin hamdan na'am hamdan ya Rabbana wa tarhamdika Allahumma marham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma majbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma mashtur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij ala li ummati sayyidina Rabbana firlana wali walidayna walil jami'il muslimin. Rabbana innaka yaqumu yawmus. Rabbana firlana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ilal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Rabbana la sahla wa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu hajja idza sya'ta sahla. Allahumma Rabbana lima anzalna min khairin faqir. Allahumma Rabbana kifna bihalalika an haramika wa agnina amman Allahumma Rabbana fa'na bima alamtana
وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعلنا أولادنا حلامدنا وتلامدنا من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الخير ولا تجعلنا من أهل وإياه ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مارد إلا شفيته ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يا الله يا أرحم اللهم ربنا طاوي أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وشعبد إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قاربنا وعن الشر أبعدنا واقضي من حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا الله إنك على كل شيء رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وأدخلنا جنة يا عزيز يا غفور يا رب اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين Wallahumma fiik il afwa mutarikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke pembawa acara, Mas Ros. Terima kasih atas doanya dari Bapak Ustadz Kaban. Alhamdulillah, acara demi acara telah dilaksanakan. Semoga dari acara yang pertama sampai acara yang terakhir bisa bermanfaat bagi kita semua dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para jemaah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian acara pada hari ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para peserta, khususnya para ustadz, para rekan-rekan. Silakan untuk live. Pemasaran sudah selesai.